semua, selamat datang di podcast Dasa TV. Bersama saya Nabila Rizky Anjani dan rekan saya Celita Larsati Saksono. Tempat kita ngobrol jujur tentang kehidupan sekolah, pertemanan, dan hal-hal yang sering dianggap sepele. Di episode kali ini kita akan membahas bullying yang berjudul Ketika Tawa Bukan Lagi Bahagia. Nah, padahal dampaknya besar. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kamu bercanda ke temen tapi dia malah diam? Atau kamu sendiri yang jadi bahan candaan tapi nggak berani protes karena takut dibilang baper. Nah, hari ini kita bakal bahas topik penting, bullying di sekolah antara candaan dan kekerasan psikologis. Jujur aja, di sekolah itu candaan jadi makanan sehari-hari loh. Iya, mulai dari julukan, ejekan fisik, sampai ngebahas hal pribadi. Masalahnya nggak semua orang nyaman akan itu. Dan seringkali yang bercanda nggak sadar kalau ucapannya tuh nyakitin. Oke, bedanya apa sih candaan sama bullying? Candaan itu bikin dua-duanya ketawa. Kalau cuma satu yang ketawa dan yang lain kepikiran sehari-hari, itu bukan candaan. Apalagi kalau dilakuin terus-terusan. Nah, itu udah termasuk bullying. Bullying itu bentuknya macam-macam, bukan cuma fisik loh. Yang paling sering tuh bullying verbal, ejekan, hinaan, dan julukan. Ada juga bullying sosial, misalnya nih kayak dikucilin rame-rame. Dan sekarang yang paling sering kejadian cyberbullying. Komentar jahat, story sindiran, meme yang nyindir orang tertentu. Sekali ke post, susah dihapus, dampaknya panjang. Misalnya nih, ada foto temen yang dijadiin bahan candaan di grup kelas. Awalnya ketawa, tapi lama-lama orangnya jadi pendiam. Atau ada yang diejek terus soal penampilan atau ekonomi keluarga. Pola. Nilainya turun, terus jadi males masuk sekolah. Bullying itu nggak cuma nyakitin hati, tapi juga mental loh. Bisa bikin stres, cemas, bahkan ngerasa nggak berharga. Dan itu berpengaruh ke pelajaran juga. Fokus hilang, semangat turun. Buat kamu yang pernah jadi korban, kamu nggak lebay dan kamu nggak sendiri. Cerita ke orang yang kamu percaya itu bukan lemah, tapi berani. Buat yang mungkin pernah jadi pelaku, yuk coba lebih peka. Karena bercanda itu pilihan, tapi menghormati itu kewajiban. Kalau melihat bullying, jangan diam ya. Sekolah harus jadi tempat aman buat semua. Coba kita jujur deh, kalau kita ada di posisi itu, jadi korban bullying, apa sih yang pengen kita dengar? Yang pasti bukan sabar aja, atau itu cuma bercanda. Iya, kadang yang dibutuhin tuh cuma satu, yaitu didengerin. Atau ada satu orang aja yang bilang, gue di pihak lo. Dan buat yang jadi saksi, teman sekelas, teman nongkrong. Diam itu kelihatan aman, tapi kadang malah nyakitin. Gak harus jadi pahlawan kok. Cukup gak ikut nyebarin atau gak ikut ketawa. Atau nanya pelan-pelan, lo oke nggak? Hal kecil tapi dampaknya gede banget loh. Buat kamu yang dengerin podcast ini, coba refleksi bentar. pernah nggak tanpa sadar kita ikut ngetawain sesuatu yang harusnya nggak lucu? Atau justru kita yang pernah kepikiran seharian gara-gara omongan orang. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Kalau bullying itu sedekat itu sama kehidupan kita, masa iya kita pura-pura nggak tahu? Iya sih, soalnya jujur aja ya, kadang pelaku bullying itu bukan orang jahat. Bisa jadi teman kita sendiri. Atau bahkan kita sendiri tanpa sadar. Nah, itu yang agak nyesek. Karena kadang kita mikir, gue kan cuma ikut ketawa. Padahal, buat kita yang jadi korban, ketawa itu bisa buat trauma loh. Dan parahnya, bullying itu sering dibungkus pakai kata bercanda. Dan biar kelihatan santai, biar gak disalahin juga. Padahal dampaknya nggak santai sama sekali. Ngomongin saksi nih, pernah gak sih kamu lihat temen dibully tapi kamu malah diem? Karena takut ikut kena. Takut dibilang sok pahlawan juga. Atau takut nggak diajak main lagi.
Itu manusiawi sih, jujur aja. Tapi diem, terus juga bikin bullyingnya jalan terus. Padahal, kadang satu orang yang stop ketawa aja, tuh udah cukup bikin situasinya berubah. Atau satu chat, udah jangan gitu. Gak harus ribut, gak harus viral. Cukup nunjukin kalau itu nggak oke. Kok meneh, Gil? Buat kamu yang mungkin lagi dengerin ini sambil mikir, ini gue banget. Kita mau bilang satu hal penting. Perasaan kamu valid, Kamu gak lebay. dan kamu nggak harus kuat sendirian. Kalau capek, pura-pura ketawa gak apa-apa kok. Cari satu orang yang bisa kamu percaya. Temen, guru, kakak atau siapapun bisa. Minta tolong itu bukan lemah. Itu bentuk sayang sama diri sendiri. Sekali keluar bisa nempel lama di kepala orang. Makanya, sebelum bercanda, coba tanya ke diri sendiri. Kalau gue di posisi dia, gue bakal ketawa nggak? Kalau jawabannya ragu, Mungkin memang nggak perlu diomongin. Kalau kamu mau, share cerita kamu di kolom komentar atau DM podcast ini. sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, kata-kata kita bisa jadi pelukan atau justru luka. Bye-bye. Bye. We're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need enough love to hold